Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namaste, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Sebelumnya, mungkin perkenalan dulu ya, karena mungkin siapa ini muka-muka baru belum kenal. Perkenalkan, nama Bapak Diki Wahyudi, bisa dipanggil Pak Diki gitu. Di sini saya asisten sementaranya Pak Taufik dalam mengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Jadi kan kemarin kalian sudah belajar tentang logaritma, logika, kemudian belajar juga tentang petaminda, bikin-bikin flowchart gitu. Kemudian sudah belajar juga tentang software pengolah angka. Kali ini kita akan belajar tentang software pengolah pengolah kata ya maksudnya. Sekarang kita belajar tentang software pengolah angka. Sebelum kita mulai mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi Bapak lanjutkan. Jadi pentingnya apa sih belajar soal software pengolah angka? Jadi ini akan bermanfaat sekali untuk kalian. Semisal kalian berada di bidang-bidang yang membutuhkan pengolahan data, angka-angka begitu. Kayak statistik, akuntansi, kemudian semisal kalian kerja di kantoran yang mengurus data-data sumber daya yang ada di tempat kalian begitu. Atau kalian di sekolah-sekolah yang membutuhkan administrasi yang menggunakan software pengolah angka begitu. Di sini Bapak membawa 3 contoh software pengolah angka. Yang pertama ada Microsoft Excel, ini punyanya Microsoft, masuk dalam Microsoft Office ya. Kemudian ada Google Sheets atau biasanya namanya spreadsheet gitu. Spreadsheet semua ya sih ini. Kemudian yang terakhir ada Open Official, itu yang open source ya. Tapi di sini kita belajarnya akan fokus pada Microsoft Excel karena ini software yang sering digunakan dan mungkin sudah familiar, kalian sudah familiar gitu dengan software ini. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi apa sih yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini? Yang pertama kita akan belajar tentang apa itu perangkat lunak pengolah angka. Pengertiannya begitu. Kemudian kita akan lihat antar muka Excel, maaf itu tipe ya. Tampilannya Excel itu seperti apa? Kemudian kita belajar tentang baris dan kolom. Bedanya itu apa sih? Gitu. Kadang sering kok bolak-balik soalnya. Kemudian belajar juga tentang formula, rumus kompleks dan fungsi. Nah ini yang lumayan sulit. Kemudian kita belajar tentang field handle dan relative and absolute cell reference. Kemudian belajar juga tentang freeze panel, view option, data. Kemudian terakhir kedua kita belajar tentang tabel dan nanti gimana cara mengkonvertnya jadi grafik dan diagram. Terakhir kita akan belajar tentang salah satu fitur yang membantu sekali yaitu conditional formatting. Baik, kita mulai. Di sini Bapak mengajarkan secara singkat saja karena pertama waktu, yang kedua kalau panjang-panjang nggak enak juga ya. Jadi Bapak sudah siapkan modul, silahkan kalian baca. Lengkapnya ada di situ begitu. Di sini cuma ringkasan-ringkasan begitu. Pertama, apa itu perangkat lunak atau software pengolah data? Ya, dari namanya sudah tahu ya. Intinya ini dibuat untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan data. Mulai dari yang simbol-simbol dari penjumlahan, pembagian, pengurangan, hingga yang susah-susah nanti dibuat mencari rata-rata pakai bilangan eksponen yang entah itu pangkat, akar, macam-macam. Kemudian nanti juga pakai logika-logika. Jika bla 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 nanti bagaimana? Begitu bisa.
Kemudian kita bisa mengconvert juga untuk beberapa software pengolah angka itu bisa mengconvert data-data itu menjadi sebuah grafik atau tabel udah tabel ya biasanya, atau ini apa namanya, grafik dan apa, lupa Bapak ya, nanti di akhir ada materinya sendiri. Kemudian ini antarmuka, tampilannya Excel itu di depannya seperti ini. Mungkin untuk fungsi-fungsinya kemarin sudah belajar, soalnya hampir sama dengan Microsoft Word ya. Di kemarin materi software pengolah kata, jadi tidak akan Bapak jelaskan. Lebih kita akan lebih bahas pada ini yang beda banget dari Microsoft Word yang isinya kayak kertas itu, kotak itu. Kalau di Excel itu ada baris dan kolom. Jadi baris itu yang menyamping, kolom itu yang ke atas atau ke bawah. Kalau di Microsoft Excel, baris itu ditandai biasanya pakai angka, kemudian kalau kolom itu pakai huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kita menuju tentang formula dan rumus kompleks. Nah, ini juga kompleks. Untuk lebih dalamnya kalian bisa baca, tapi di sini Bapak menerangkan intinya di Excel itu bisa menggunakan formula ya. Intinya rumus gitu. Menambahkan, kalau contoh simpelnya di samping itu ya, samping atas itu semisal 8 tambah 4 itu pakai simbolnya, kalau penambahan seperti pakai simbol plus, pengurangan pakai simbol min, dan seterusnya itu ya, contohnya ada di situ. Kemudian ada juga bisa kalian juga bisa menggunakan rumus yang lumayan kompleks gitu, bukan yang sederhana kayak tadi penjumlahan macam-macam gitu. Lebih dari 2 bilangan bisa gitu. Peraturannya seperti itu ya. Di bawah itu. Ini kayaknya sudah pada bisa ya. Kemudian fungsi. Nah, ini lumayan yang lumayan levelnya naik sedikit gitu. Kalau fungsi itu rumus yang telah ditetapkan di Microsoft Excel-nya untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Jadi kalau rumus yang fungsi yang umum digunakan itu ada buat nyari jumlah, itu ada sum, mencari rata-rata itu ada average, kemudian menghitung itu count, dan seterusnya, mencari nilai paling tinggi, paling rendah. Kemudian ini contohnya, ini ada if, jika, ini pakai logika ya. Jadi rumusnya itu if dalam kurung logical testnya, mau seperti apa logikanya. Kemudian kolom yang pertama nanti tuliskan value if true. Kalau benar itu tulisannya apa? Kemudian value if false. Nilai kalau salah itu seperti apa? Seperti contohnya bawah. If J5 lebih dari atau sama dengan 70, maka yang benar berarti lulus. Nilai kalau J5 lebih dari atau sama dengan 70 itu nanti lulus. Kemudian kalau salah itu tidak lulus. Memakainya seperti itu. Itu dua opsi. Lumayan simpel sih ini. Nanti ini masuk dalam penugasan ya. Diperhatikan baik-baik dan nanti dibaca di modulnya yang sudah Bapak kutipkan itu dari modulnya dari Dikbud Dikti, dari modul sana pusat gitu. Kemudian ini handle fill handle. Nah, ini yang sangat membantu. Jadi fungsinya itu untuk menerapkan sebuah rumus di tempat lain yang searah gitu ya. Soalnya ada peraturannya relative and absolute cell reference. Jadi nggak bisa kalau nggak searah. Contohnya ini perhatikan gambar itu ya, daftar peralatan apa itu, kemah kelas MMA gitu. Yang pertama tenda bla bla bla, nanti totalnya berapa. Nah, ini kamu bisa pakai rumus.
rumusnya berarti perkalian ya. 4 kali sel E kali D kali E. Nanti hasilnya ada. Dan format angkanya sebenarnya mau dikasih nggak apa-apa. Kemudian kalau kalian slide dan kalian seret fill handle, kalian seret ke bawah, itu rumusnya otomatis akan terterapkan di angka-angka selanjutnya. Jadi baris selanjutnya, baris kelima ini, nomor 2 ini, nanti sudah ada, rumusnya sudah terterapkan dan sudah ada hasilnya. Begitu terus sampai yang akhir. Tapi semisal kalian mengkopinya ke samping, semisal rumus 1 kalian copy ke sebelahnya, ada kolom sebelahnya, kolom F G, kolom G. Kalian copy ke kolom G. Nanti hasilnya akan berubah karena ada hukum yaitu relative and absolute cell reference gitu. Jadi tetap yang kalian pakai itu harus tetap baris sama kolom yang mana begitu. Kalau misal kalian pindah, yang dituju rumus kalian itu juga akan pindah. Kalian bisa pelajari peraturannya di modul yang lebih lengkap. Kemudian freeze panel and view option. Ini fungsinya buat mempermudah kalian melihat data yang jaraknya itu jauh. Misal nama sama rata-rata. Rata-ratanya itu di belakang banget, di samping banget gitu. Namanya di pojok kiri, pojok kiri, rata-ratanya di pojok kanan, jauh banget dan nggak kelihatan. Mau di zoom out kok tambah nggak kelihatan, kecil-kecil banget. Di zoom in kok malah hilang, yang sana nggak kelihatan, nggak bisa digabungin. Nah itu fungsinya kalian pakai freeze panel dan view option gitu. Jadi kalian bisa memfreeze namanya, nanti kalau kalian geser itu tidak akan pindah namanya. Dan yang akan geser itu mulai dari kuis, tugas 1, bla bla bla, itu yang dicontoh itu. Itu akan geser sampai kalian bisa mendekatkan nama sama rata-ratanya. Jadi itu mempermudah penglihatan kalian ya untuk menganalisis data gitu. Kemudian sorting and filtering data ini fungsinya buat mempermudah kalian mengurutkan, bisa dari abjad, misal namanya diurutkan dari A sampai Z gitu. Kemudian nomornya mau diurutkan nomor 1 sampai nomor berapa gitu, bisa urut. Kemudian ataupun ini kalian bisa juga misal eh, apa ya, ini pelunasan nggak kelihatan ya contoh yang itu. Siswanya dalam pembayaran sudah lunas atau belum begitu. Yang lunas taruh atas semua. Jadi lunas, yang bawah-bawah belum lunas gitu bisa juga. Intinya untuk mensortir atau mengurutkan gitu. Kemudian tabel grafik dan diagram. Jadi kalau tabel mungkin sudah terbentuk ya di Excel, mungkin bisa divariasikan begitu. Mungkin ada fitur juga kayak tema gitu, desain tabelnya. Kalian bisa pakai itu. Kemudian selain itu, kalian bisa mengubah tabel tersebut menjadi sebuah grafik atau diagram. Oh ya, diagram. Kalau grafik contohnya itu grafik yang batang ya, yang kotak-kotak gitu. Itu grafik, kemudian ataupun bisa diubah menjadi diagram. Itu diagram Venn kalau nggak salah ya, lingkaran. Berapa persen gitu. Kemudian yang terakhir conditional formatting. Jadi ini mungkin yang sangat membantu karena keterbatasan kita sebagai manusia itu kadang kurang teliti. Jadi ini sangat membantu sekali. Misal kalian mencari angka yang sama atau kalian mencari misal ada data yang double, itu bisa kalian cari. Jadi nanti dibantu oleh ini Microsoft Excel-nya ditandain yang angkanya sama nanti warnanya apa, begitu bisa. Atau yang double nanti silahkan nanti ada warnanya dan bisa kalian hapus kalau double atau apa. Banyak sekali fungsinya selain dua itu, bisa dilihat di conditional formatting gitu ya. Sesingkat itu pembelajarannya. Jadi sekarang itu kan model
salah satu skill yang dibutuhkan oleh pelajar termasuk siswa kalian itu kan self direct learning atau pembelajaran mandiri. Itu sangat penting. Itu intinya menumbuhkan keinginan dalam belajar secara mandiri. Belajar mandiri itu bukan belajar sendiri ya, tapi keinginannya sendiri dan bisa menentukan hal-hal yang terkait belajar itu sendiri. Capaiannya ditentukan sendiri. Prosesnya mau bagaimana bisa kalian lakukan sendiri. Sumber-sumbernya kalian bisa mandiri mencarinya. Bukan berarti menutup hubungan dengan orang lain ya, tetap kalian bisa komunikasi dengan guru atau teman kalian, misal ada yang pengen didiskusikan atau ditanyakan gitu nggak apa-apa, tapi secara mandiri keinginan kalian itu muncul, nggak yang disuruh-suruh, nggak yang di istilahnya disuapin gitu terus sama gurunya atau sama teman-teman kalian gitu. Jadi ini ada tugas yang ini kayaknya lumayan mudah. Jadi silahkan kalian membuat data imajinatif di Microsoft Excel. Data imajinatif ya berarti terserah imajinasi kalian ya. Jadi patokannya ini tentang daftar nilai kelas skalanya 1 sampai 100 dengan 10 nama dan 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi namanya siapa? Misal itu di bawah nama Diki. Mata mata pelajaran matematika dapat berapa? 1 sampai 100. 100 misalnya begitu ya. Bahasa Indonesia 100 juga, bahasa Inggris 100 juga. Jadi rata-ratanya berapa? 100 gitu. Yang terakhir nanti ada lulus tidaknya. Maaf ini kayaknya terpotong video Bapak yang paling samping. Itu ada lulus atau tidaknya. Memakai rumus if tadi. Jadi nanti yang perlu kalian cari yang pertama nilai tertinggi berapa dan siapa. Pakai rumus ya berapanya. Nanti Bapak cek rumusnya. Kemudian nilai terendah itu siapa. Kemudian rata-rata setiap nama, setiap anak itu berapa rata-ratanya juga pakai rumus. Nanti pakai fill handle tadi aja. Syarat ke bawah nanti bisa langsung otomatis. Kemudian lulus atau tidaknya itu pakai rumus tadi if batasnya 80, maaf belum saya tulis ya, batasnya 80. Misal kalian mau batasin sendiri nggak apa-apa, tapi intinya rumusnya bisa kalian terapkan begitu. Tapi jangan sampai data imajinatifnya terlalu rendah ya, jadi 30 30 30 jadi tidak lulus semua gitu kan. Terlalu mudah nanti bisa sih, yang penting Bapak lihat rumusnya nanti benar atau tidaknya. Tapi kalau bisa lebih variatif gitu dan kreatif gitu. Kemudian ini penugasan yang kedua, ini sifatnya sunnah, tapi ilmunya sangat penting. Jadi kalau bisa dicoba begitu, dipelajari. Yaitu buatlah data dengan 10 nama anak, kemudian nilai rata-rata. Boleh pakai data yang tadi. Kemudian kelulusan, lulus atau tidaknya. Kemudian buatlah data tersebut di Google Sheet atau spreadsheet-nya Google gitu. Setelah itu di spreadsheet-nya Google itu ada fitur tambahan, ada bisa memasukkan pengelola data yang lain, ada add-on tambahan gitu, fitur tambahan gitu. Jadi silahkan cari fitur yang bisa mengubah data tersebut menjadi sebuah kalau di sini Bapak tugaskan yaitu sertifikat kelulusan. Jadi nanti sertifikatnya terbuat secara otomatis langsung 10 begitu. Caranya bagaimana? Nah ini silahkan. Di kemampuan self direct learning-nya silahkan digunakan. Jadi silahkan. Misal bingung, boleh tanya ke Bapak langsung. Nanti boleh
nomor bapak share nggak apa-apa. Tapi sebelum itu silahkan berusaha semaksimal mungkin. Cari di YouTube nggak apa-apa, banyak banget caranya. Kalau ini masih simple ya. Ini sebenarnya selain di sekolah yang nanti kalau kalian kerjakan tugas ini dapat nilai lebih, itu bisa banget diterapkan di luar sekolah. Misal kalian ikut organisasi, bikin sertifikat otomotif gimana caranya, kemudian bikin surat otomatis namanya siapa siapa siapa, bagaimana caranya, begitu bisa. Begitu ya. Jadi kalau bisa dikerjakan. Terus untuk pengumpulannya, nanti silahkan siapkan link folder Google Drive, kemudian share ke Bapak. Folder Google Drive tersebut ada isinya penugasan satu, yaitu file Excel-nya. Nanti bakal Bapak cek. Soalnya kan bisa dicek ini pakai rumus atau tidak, begitu. Nanti kalau pakai rumus benar atau tidak. Kalau bisa belajar, kalau bisa dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau tidak bisa ya silahkan tanya temannya, gitu. Kemudian penugasan kedua, tadi spreadsheet Google-nya silahkan dikirim link-nya, kemudian filenya juga dimasukkan ke folder tersebut, file spreadsheet-nya, kemudian 10 sertifikatnya yang terbuat otomatis tadi silahkan masukkan juga. Gitu. Sertifikatnya desainnya gimana Pak? Terserah kalian, kreatif kalian. Lebih estetik, lebih bagus begitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya dan semoga lancar tugasnya ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.